Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih parah daripada ujian komprehensif nih, hanya 6 menit gitu kan. Baik, bapak-bapak, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak salah ada juga tadi yang masuk cewek gitu kan, yang saya Memang hormati. sengaja agak disimpulkan waktu, Wak. Memang sengaja agak Boleh. disimpulkan waktu karena kita nanti minta kepada abang-abang tokoh kita nanti untuk juga berbicara di sini kan. Oke, lanjut. Oke, siap. Kawan setelah mempersiapkan beberapa catatan sebenarnya, tapi kalau saya dijelaskan di sini tentu tidak sangat memungkinkan. Tapi ambil beberapa poin saja sebenarnya yang sebenarnya ini masalah, kalau boleh dikatakan masalah-masalah klasik yang semua orang sebenarnya pun juga tahu potensi apa yang ada di Mande, cuman ranah actionnya yang belum. Mungkin saya mengingatkan lagi lah sebenarnya apa-apa saja yang ada di pantai, yang ada di Mande sebenarnya. Kalau secara sumber daya manusia sebenarnya dari seluruh aspek Mande tidak diragukan lagi, cuman berbicara kebersamaan, apakah kita nanti turun bersama-sama dengan cara berbagai latar belakang disiplin ilmu, itu yang masih sebenarnya masih abu-abu. Baik, Mande sebenarnya salah satu kecamatan yang punya sejarah yang kuat, karena sejak abad 13 sampai ke tahun 1945 kita tahu sebenarnya kerajaan Indragiri itu salah satu kerajaan yang cukup termasyhur, yang sebenarnya sudah barang tentu sejarah-sejarahnya pun juga kalau seandainya dieksplorasi itu menjadi salah satu khazanah yang sangat potensial untuk dikembangkan, baik itu dari segi aspek wisatanya, karena saya latar belakang seni sebenarnya, maupun dari aspek-aspek yang lainnya. Hari ini sebenarnya pasca COVID, ini semua pemerintahan fokus kepada sebenarnya beberapa objek wisata. Salah satu, masyarakat sudah mulai jenuh sebenarnya dengan aktivitas work from home, istilahnya aktivitas di rumah. Tentu mereka akan mencari objek-objek wisata yang untuk melepas kejenuhan mereka semuanya. Tapi sebenarnya di Inhil, salah satunya di Mande, itu punya sebenarnya wisata-wisata seperti itu. Cuman pertanyaan saya, apakah itu menjadi layak untuk dikunjungi atau hanya sebatas benda yang sudah cantik tapi tidak ada polesan sama sekali, atau dipoles tapi belum menyentuh secara substansi masalah yang dibicarakan tadi, masalah ekonomi kah, masalah seni budaya kah. Makanya apa yang dikatakan oleh Bang Bawi tadi, kalau kita terjebak di ranah-ranah seremonial, maka objek wisata yang ada di Mande pun akan terjebak di ranah-ranah seremonial. Contoh misalnya di Pesta Hari Raya ketiga, itu masyarakat banyak yang hadir di Pantai Solo, tapi itu belum mengena kepada substansi transaksional ekonomi. Kenapa? Karena memang di situ belum muncul beberapa aspek. Kalau kita meninjau dari 17 subsektor ekonomi kreatif, dari 17 subsektor ekonomi kreatif di situ, itu belum muncul sebenarnya yang menjadi triggernya Kecamatan Mande. Kegiatan ada, masyarakat ada, objeknya ada, tapi yang betul-betul layak kita apungkan di situ untuk menjadi salah satu mutu manikam atau kearifan lokal atau local wisdom atau apapun itu namanya, yang memang betul-betul itu adalah Mande punya. Makanya Belum dari ada satupun ya. kawan belum berani menyatakan belum ada satupun, itu sudah ada, tapi itu masih dalam ranah packaging dan e-catching, itu masih lemah. Masih lemah. Contoh misalnya sagu lemak Karena ada. cubu-cubu banyak ya. Banyak, tapi kan ini masalah packaging dan e-catching kan masih lemah sebenarnya. Ini sebenarnya masih menjadi kegelisahan. Maka kalau kita berbicara tentang seni rupa yang ada di Mande, ada, bukan tidak ada. Secara arsitektural misalnya, atau seni bina misalnya, Rumah Kuning itu salah satu bukti sejarah. Hebatnya satu daerah itu tidak lepas daripada artefak dan tulisan. Dan Mande itu ada, artefaknya ada. Rumah Kuning misalnya, atau istilahnya apa namanya lagi, yang Plomiam itu ada, tapi itu apakah menjadi satu ikonik atau hanya sebatas benda yang ditakuti dengan seolah-olah itu akan ada waka, akan ada ini. Nah, ini menjadi, saya kasih contoh begini sebenarnya, di apa namanya di Bono sebenarnya dulu terjebak di mitologi gitu. Terjebak di mitologi, maksudnya itu ada apa namanya, binatang gajah lah, bla 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 bla. Tapi ketika salah satu orang yang tidak menggunakan pendekatan mitos, dia menggunakan pendekatan ilmiah, akhirnya hilang itu, muncullah salah satu seni-seni profan, seni-seni yang dikemas untuk wisatawan. Nah, Mande coba hal-hal mistis yang kalau kita tengok, ada Bang Bawi nge-share
Anca atau apa itu namanya, coba kita hilangkan mistisnya, kita hilangkan aspek-aspek mitologinya, sakralitasnya, tapi adalah yang kita tonjolkan di situ adalah aspek wisatanya. Bisa tidak kita jual, oh Mingke kalau nak nengok benda itu, Mingke harus pergi ke situ, akan ada hari ini, akan bla bla bla, sehingga orang penasaran. Nah kita tentu akan ada tiket, akan ada bla 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 segala macam yang panjang sebenarnya. Tapi jangan masuk ke ranah sakralitasnya, artinya orang upacara, orang begini. Tapi dikemas memang kita tidak masuk lagi ke ranah sakralnya, itu hanya untuk entertain, hiburan. Bisa. Contoh misalnya, gasing serompak yang ada di Payakumbuh, itu kan gunanya untuk si Junai, mengguna-gunai masyarakat. Menggunakan cewek sebenarnya. Tapi itu tidak lagi digunakan untuk menggunakan cewek. Tapi bagaimana pertunjukan, istilahnya seni rupa pertunjukan. Nah itu bisa dijual dari tiket kah, dari merchandise dan lain sebagainya. Nah Mande punya itu sebenarnya. Macam mana sebenarnya suku Duanu, salah satu suku Proto Melayu yang masih ada di Riau. Selain suku Aki, Talang Mamak, suku Sakai, dan lain sebagainya. Suku Duanu itu masih ada. Kalau seandainya segitiga emas itu kita manfaatkan, Pantai Solok, kemudian Menongkah, kemudian Mande itu sendiri menjadi satu kesatuan festival, kah itu yang menjadi memang betul-betul daya tarik, dan memang dikemas. Kebetulan malam ini kalau saya tengok tak salah ada juga Pak Junaidi, salah satu dinas pariwisata, yang itu memang dia sebagai fasilitator, serahkan kepada orang-orang yang paham kepada bidangnya. Siapa kira-kira yang layak untuk di situ sebagai event organizer kah sebenarnya atau apapun itu, tapi pemerintah jangan ambil tangan di situ, dalam artian jangan juga nak mengemas itu, serahkan kepada para pakarnya yang ahli di bidangnya. Jadi pemerintah cukup hanya yes. Nah makanya kita kalau kita nak bercakap istilahnya takut-takut, tak bisa sebenarnya dengan hanya menggunakan dana sekian miliar Pantai Solok kita sulap tuh seolah-olah sudah wah, belum. Kalau kita pernah pergi ke Bali, kalau kita pernah pergi ke daerah-daerah lain, Pantai Solok adalah salah satu pantai yang jelek yang pernah kita kunjungi. Jembatan Getek, jembatan jelek yang pernah kita kunjungi. Tapi kita merasa bangga, kenapa? Karena ada kedekatan kedaerahan kita. Tapi kita juga merasa bangga, masyarakat butuh hiburan dan mengunjungi itu. Tapi kalau seandainya kita kemas, makanya saya cakap sebenarnya, dana BUMDes itu bisa digunakan. Bagaimana setiap MTQ, kan masyarakat punya stand. Stand itu kan hanya sebatas seremonial. Yang dipamerkan hanya entah itu kerajinan dari kadot ke, entah itu kerajinan dari selodang ke, tapi itu hanya dadakan. Tolonglah kata Pak Kepala Desa, nanti stand kita akan mengisi ini, tolong buatlah sikit ala kadar. Tapi kan kita tahu tahun depan kan akan ada MTQ lagi. Kenapa kita tidak buat betul-betul secara profesional? Jadikan itu salah satu komoditi suatu daerah. Ini kan macam orang nak beranak kita tahu kapan melahirkan. Rumah sakit mana yang akan kita rujuk? Nah ini tidak menjadi betul-betul salah satu jadi rujukan. Nah yang cukup itu sebenarnya. Yang tiga tadi apa tuh? Artefak apa? Situs-situs apa jenis artefak apa namanya? Yang tiga tadi itu. Jadi begini, kalau jadi daya tarik di Mande itu kan selain Pantai Solok kan kita ada suku Duanu, kemudian ada rumah kuning. Nah di rumah kuning ini kan kalau kita tengok dari aspek arsitekturalnya, atapnya kan memang atapnya salah satu atap dari 8 jenis-jenis atap itu kan masuk sebenarnya. Itu apakah atap limas, apakah itu atap perak, atap kombinasi, atap bubung panjang, nambah jungkit dan lain sebagainya. Ini kan bisa kita teliti atau bisa kita jelaskan macam ada guide-nya lah dan lain sebagainya. Oke. Tapi pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Itu kan semacam situs lah jejak sejarah gitu kan, yang selama ini kan kita mentafsirkan secara telanjang, tak ada konsep yang jelas gitu terkait dengan apa itu identitas meriam, identitas rumah, malah identitas ulama. Apakah sejauh mana penting orasi ilmiah kita dalam bentuk upaya membukukan, mengabadikan, mempatenkan gitu, sehingga nanti inilah fondasi awal kita untuk mengembangkan ke hal-hal yang lebih apa. Nah, makanya kekuatan sejarah itu kan tidak bisa dibantah, itu adalah dalam bentuk artefak. Kenapa Mande itu salah satu sebaliknya daerah tertua, misalnya kecamatan yang ada di India, karena dia memang bukti artefaknya ada. Nah itu salah satu bukti fisik. Tapi kalau tidak dikaji, kalau tidak diteliti dalam bentuk buku nanti akan jadi bias, akan jadi makanya sebenarnya kita turun dalam satu katakanlah penelitian payung dari aspek sejarah kita muncul, dari aspek budaya kita muncul, dari aspek ekonomi kita muncul sebenarnya dalam bentuk penelitian payung di situ gitu kan,
Sebenarnya panjang yang tak kawan jelaskan di sini karena masalahnya tetap ekonomi, masalah tetap ekonomi, masalah tetap agama gitu kan di Mande. 1 menit lagi. Nah, artinya begini, kalau berbicara artinya turunan kelapa tadi yang saudara Nanang sebut, Zami sebut tadi, memang luar biasa. Pasca COVID atau sedang COVID sebenarnya, memang beberapa orang yang berhenti atau di PHK, memang usaha sabut itu sangat menjanjikan. Dia bisa menjual 40 unit satu hari dengan harga yang sangat fantastis. Dia tak akan masuk lagi ke perusahaan. Kenapa? Karena dia menggarap potensi yang ada di daerah dia. Nah, kalau potensi yang ada di Mande sebenarnya banyak sekali. Artinya bahan baku, ketersediaan bahan baku. Mulai dari kelapa yang 1000 guna, 1000 makna. Mulai dari sagu, mulai dari ruyung. Kemudian mulai kita masuk dari aspek mangrove-nya sebenarnya. Itu bisa di-create sebenarnya. Bisa dikemas sedemikian rupa. Kalau itu menjadi tantangan, oke sekarang ini mungkin kawan-kawan akan menantang. Kalau seandainya Saridan turun ke Mande, bisa atau tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Kalau itu apakah kita turun dalam bentuk individu atau kita memang digunakan oleh fasilitas pemerintah, mungkin desa-desa yang akan melirik hal ini gitu kan. Makanya sebenarnya yang kawan-kawan katakan tadi itu sebenarnya boleh dikatakan toke yang lebih merajalela daripada masyarakat daripada apa. Memang betul. Memang betul sebenarnya kan masyarakat kalau lah kaji pengut selesai gitu kan. Tentu kita hal-hal ini tentu diperbanyak dengan pelatihan-pelatihan sebenarnya. Pasar jujur, yang apa yang dikatakan Nanang tadi betul sebenarnya. Kita jual benda ini akan laku sebenarnya. Tidak orang ini akan menjual. Tapi ada atau tidak produk itu? Kalau ada produk itu, nah alhamdulillah. Kemudian yang ingin kawan singgung, ada beberapa festival yang ada di Riau yang sebenarnya sudah mendarah daging, yang sudah ratusan tahun ada sebenarnya, tapi secara kemasan masih sama sebenarnya. Kita mulai dari yang tertua misalnya festival Pacu Jalur, sebenarnya ada bakar tongkang, kemudian ada bono dan lain sebagainya. Tapi di mana ada tidak festival yang bisa mendatangkan seluruh aspek. Seluruh masyarakat bisa datang dan itu ada transaksional. Contoh misalnya, festival yang ada di Galun di Singkara itu kita inisiasi, semua festival berbau tradisional, tidak ada satu pun boleh dijual di situ adalah makanan-makanan instan. Di situ harus dijual adalah makanan-makanan olahan masyarakat asli. Entah itu nasi dagang, entah itu apa, tidak boleh yang berbau instan. Dalam artian produk-produk dari yang sudah terkenal. Tapi itu adalah olahan dari masyarakat itu sendiri. Alhamdulillah maju dan itu berhasil. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya potensi itu ada, sumber daya itu ada, cuman kita harus mengemas, artinya membuat konsep pembangunan yang berbasis pengetahuan gitu ya, biar supaya berdampak ekonomi yang lebih luas. Mande punya semua itu saya katakan dari aspek apapun itu bisa kita telusuri, ada semua sebenarnya. Cuman kemasannya, kalau masalah kuliner, masalah packaging dan eye-catching. Macam mana masalah penampilannya itu, masalah rasanya itu. Ini yang menjadi, mohon maaf, kalau kasih contoh sedikit lagi. Ningke boleh sebenarnya belanja di Ramayana yang isi kantongnya itu adalah, isi dalamnya itu adalah, mohon maaf, itu adalah celana dalam. Orang tak tahu, tapi dengan kemasan Ramayana, Ningke bangga melenggang begitu dahsyatnya. Tapi dengan plastik asoy, meskipun dalam itu adalah emas, Ningke akan malu. Kenapa? Karena packaging mempengaruhi. Siap. Ini panjang sebenarnya. Terima kasih banyak. Minimal dapat membuka aura pikiran kita bahwasanya kita tuh punya modal yang sangat besar semuanya, kan, tapi tidak dikelola sesuai dengan standar keilmuan. Nah, kita katakan gitu kan. Ini mungkin perlu sesi selanjutnya lagi untuk mematangkan itu. Minimal tadi dari potensi-potensi ada, kita buat semacam naskah membakukan kesejarahan itu biar lebih abadi, biar lebih kokoh, dan sambil memperkuatkan identitas kita. Jejak sejarah itu akan hilang kalau tidak kita catat, kalau tidak kita tulis, kalau tidak kita manuskripkan. Apalagi sumber-sumber yang tahu itu semakin lama kan semakin hilang. Untuk begitu yang memang tempat kita mencari data dan informasi. Terima kasih Saridan. Selanjutnya Bang Fauzi Hasan.